Ya udah, nanti habis pembelajaran harapan ya. Mbak Putri, ngomong itu ada pakai HP satu lagi ya? HP dimatikan aja. Apa Bu? Soalnya suaranya bagus. Jadi pantul-pantul gitu ya. Kak Putri pakai dua perangkat ya, laptop sama HP. Oh iya Bu, soalnya saya mau tesin yang nanti contoh soal. Oh gitu. Kalau gitu yang HP di turn off audio aja. Jadi di sebelah bawah kiri itu dipencet yang ada tanda titik 3, nanti ada tulisan turn off audio. Bisa dipencet dulu. Oh, kalau nggak saya listin aja juga nggak apa-apa Bu, yang di HP ya. Oh gitu. Ya. Karena masuk ke kami suaranya jadi double dan ada nying 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 seperti itu. Ya Kak, yang lain. Iya Bu. Ya. Maaf ya adik-adik. Iya. Udah pada siap belum buat belajar hari ini? Adik-adik? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang biasa memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai? Halo? Terdengar tidak suaranya adik-adik? Halo? Ayo siapa? Ditunjuk aja Kak, salah satu. Oh, ditunjuk aja. Ya udah, siapa ya namanya? Coba Rizky pimpin doa. Rizky Adilsa ya namanya. Selamat pagi teman-teman, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih Rizky. Sama-sama, Kak. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Sebentar. Masukin dulu. Masuk tidak tampilan PPT-nya adik-adik? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Sudah ya? Hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, sebelumnya adik-adik minggu lalu kan sudah belajar tentang perkalian pecahan biasa dengan campuran kan ya?
Iya. Masih ada yang ingat minggu lalu materinya apa? Sudah, kita masuk ya. Oke. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, adik-adik harus tahu terlebih dahulu pengertian dari pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, bilangan yang bulat itu yang mana sih adik-adik? Ada yang tahu tidak bilangan bulat itu yang mana? Nih, di contoh soal ini ada contoh soalnya. Nah, bilangan bulat yang mana adik-adik? Ada yang tahu tidak? 1, Kak. 1, Kak. Bagaimana? Yang 1, Kak. 1, Kak. Pintar, alhamdulillah dari sudah mengerti. Nah, untuk bilangan yang bulat ini di angka 1. Kalau bilangan di sini kan tertulis, kalau bilangan pecahan ini yang ini ya, adik-adik 2/3, benar? Nah, di sini kan ada soalnya, coba adik-adik perhatikan. Soalnya 5/6 dibagi 1/2 sama dengan, terus dikebawahin. 5/6 ini ditaruh di bawah, dibagi. Nah, caranya ini kita ubah dulu ke bilangan pecahan biasa seperti yang di depan ini. Nah, caranya 3 dikali 1 ditambah 2. Kita turunkan di bawah. 1 kali 3 tambah 2/3. Nah, setelah kita dapat bilangannya seperti ini, 5/6 dibagi 5/3, ini kita ubah ke kali ya adik-adik. Karena kalau untuk pembagian itu pasti dibalik. Ini seperti ini jadinya rumusnya. Nah, ini ya seperti ini adik-adik. Jadi dia kalau dibagi pasti dibalik menjadi kali gitu. Jadi setelah udah dapat hasilnya 5/3, ini 3 kali 1 tambah 2. Jadi kan 5/3. Kita balik menjadi 3-nya di atas, 5-nya di bawah. Jadi 3/5 di sini. Nah, setelah sudah mendapatkan hasil seperti ini, kita kalikan 5 kali 3 ini. 5 dikali 3, terus 6 dikali 5. 5 kali 5 kan, 5 kali 3 hasilnya kan 15. Nah, 6 kali 5 hasilnya 30. Nah, berhubung ini bisa disederhanakan, jadi hasilnya 1/2. Kenapa 1/2? Ini sama-sama dibagi 15. 15 dibagi 1 jadi 1. 30 dibagi 15 itu 2. Bagaimana adik-adik? Paham tidak sama penjelasan Kak Putri? Cukup jelas? Atau masih ada yang bingung? Cukup jelas, Halo Kak. adik-adik. Mikrofonnya boleh dinyalakan ya kalau mau bicara. Jangan malu. Jelas, Saya mau Kak. nyalain ya, Bu. Tadi ini semua pada di mute. Kalau mau bicara silakan dinyalakan. Jadi bisa menjawab Kak Putri bebas.
Ya, boleh tanya jawab. Kalau mau dinyalakan terus tidak masalah. Kalau misalkan kamu ribut di belakang misalkan ada tukang jualan, bisa kamu mute dulu. Tapi kalau tidak berisik boleh dinyalakan biar lebih aktif ya kelasnya. Bagaimana adik-adik? Masih bingung atau gimana? Tadi penjelasannya? Paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Biar kalian makin paham. Belum, Kak. Siapa tadi yang jawab belum? Saya, Kak. Oh, Rizky ya. Oke. Kita akan jelaskan lagi ya. Jadi seperti ini. Ini kan ada bilangannya 5/6 dibagi 1/2/3 sama dengan. Nah, hasilnya berapa? Masih titik kan, masih tanda tanya. Nah, ini caranya itu kamu dikebawahin. Taruh di bawah 5/6 dibagi. Nah, ini kan tadi masih ada bilangan bulatnya sama bilangan pecahan nih. 1/2/3. Nah, ini diubah dulu ke pecahan biasa. Menjadi 3 kali 1 tambah 2. Jadi dari bawah ke kiri baru ke atas. Nah, 3 kali 1 tambah 2/3. Karena penyebutnya 3 kan. Nah, setelah udah dapet ini, 1 kali 3 tambah 2 atau 3 kali 1 tambah 2. Nah, ini dikebawahin kembali. 5/6 karena memang dari awal udah 5/6, kita tetap tulis 5/6. Nah, dibagi, tetap masih dibagi ya adik-adik. Dibagi 5/3. Karena 3 kali 1 ditambah 2 hasilnya 5/3. Sama dengan, saya dapat ini 5/6 dibagi 5/3, kita keluarkan lagi 5/6. Nah, ini dibalik menjadi kali yang si pembagi ini. Jadi kalau dibalik, angka yang 5/3 ini 3-nya jadi di atas, 5-nya jadi di bawah. Makanya dibalik ya adik-adik. Jadi menjadi 3/5. Setelah udah dapat hasil ini, 5/3 dikali 3/5, kita tulis sama dengan 5 kali 3, terus di bawahnya yang penyebutnya 6 kali 5. Dia dikali samping-sampingan aja, itu udah langsung bisa dikali 5 kali 3, terus 6 kali 5. Hasilnya 5 kali 3 itu 15, 6 kali 5 itu hasilnya 30. Nah, kan sudah dapat hasilnya 15/30. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Nah, kenapa dapat K1/2 di sini? Karena 15/30 ini sama-sama dibagi 15. Nah, jadi 15 dibagi 15 hasilnya 1. 30 dibagi 15 hasilnya 2. Makanya kita memperoleh hasil dari 5/6 dibagi 1/2/3 hasilnya 1/2. Itu jadi bagaimana? Masih ada yang kurang paham? Ayo, boleh mikrofonnya dinyalakan. Sudah paham, Kak. Sudah, Kak. Sudah paham, Kak. Hebat adik-adik ini.
Semangat belajarnya. Nah, supaya kalian makin paham, coba kalian contohnya ada contoh soal. Coba adik-adik perhatikan contoh soal 3/5 dibagi 4, 2/3 ya. Bentar, aku mau casting dulu. Kak, tadi soalnya mana? Adik-adik bisa coba ditulis ya ini. Contoh soalnya dulu. 3/5 dibagi 4/2. 4/3. Nah, adik-adik bisa mengerjakan Kak Putri kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan 10 menit deh, 10 menit untuk mengerjakan 2 soal ini. Nanti kita jawab sama-sama ya setelah itu.
Kak, soalnya mana kak yang tadi? Gimana adik-adik? Sudah dikerjakan? Halo? Tadi, gimana sudah dikerjakan? Sudah. Yang Sudah. 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 Oke, sebentar ya. Tadi kan soalnya sebentar. Tiga, cepet banget.
Nggak kelihatan ya? 3/5 dibagi 4/2/3. Tadi kan soalnya kayak gini ya. Kita jawab sama-sama ya adik-adik. Tadi kan adik-adik sudah mengerjakan. Hasilnya udah lumayan paham adik-adik ini jawabannya benar. Nah, untuk memastikan kita jawab sama-sama ya. Tadi kan soalnya 3/5 dibagi 4/2/3. 3/5 dibagi 4/2/3. Nah, ini 3/5 kita tulis dibagi, nah ininya kita ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 3 dikali 4 ditambah 2. Jadi hasilnya berapa adik-adik? 14, Kak. 14. Alhamdulillah pintar. 14 14/3 sama dengan 3/5 dikali, ya kan tadi kalau misalkan kebagian itu pasti hasilnya dikali, otomatis yang 14/3 ini jadi kebalik ya adik-adik. Yang tadinya 14/3, 3-nya jadi di atas, 14-nya jadi di bawah. Jadi hasilnya segini. Kita peroleh 3/5 dikali 3/14. Sama dengan 3 kali 3 berapa tadi? 9. Hebat-hebat sekali ya tadi. 9. 5 kali 14 berapa tadi? 80. 70 berapa? 70. Oke, 70. Nah, berhubung penyebutnya ini lebih besar dibandingkan pembilang, jadi kita tidak usah sederhanakan lagi. Tetap ya istilahnya hasilnya tetap 9/70. Sama ya adik-adik? Sama hasil adik-adik berapa tadi? Sama. 9/70. Bentar, Saputi udah benar, Sisi Darvis ini, subhanallah, udah pada paham. Nah, kita lanjut ya. Soal yang kedua tadi. Soal yang kedua tadi 6/2/3 dibagi 3/4. Nah, ini sama kayak tadi. Dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Ini 3
ini dikali terus ditambah yang atas. Jadi 6 kali 3 tambah 2 per 3. Jadi 3 per 4. 6 dikali 3 berapa adik-adik? 18. 18 ditambah 2 berarti 20 ya? 18. 20 Kak. 20 per 3 dibagi 3 per 4. 20 per 3 dibagi 3 per 4 sama dengan sama dibagi 4. Ini dibalik nanti hasilnya 20 per 3 dikali 4 per 3 dengan 20 kali 4 berapa tadi? 80 Kak. 80 per 3 kali 3 berapa tadi? 9. Berarti hasilnya 80 per 9. Garis kubur penyebutnya lebih kecil dibandingkan pembilang. Jadi hasil yang kita peroleh tadi 80 per 9 kita ubah ke pecahan campuran. Caranya bagaimana? Kalian tadi sudah dapat penyebutnya 9. 9-nya jelek banget. 9 pokoknya gitu ya. Nah, 9 dikali berapa yang mendekati angka 80? Yang kali berapa adik-adik? 8. 9 kali 8. Ngomong agak kenyang. 9 kali 8 berapa adik-adik? 9 kali 8. Nah, kita kan saya udah dapat 9 kali 8 72. Dia 80 berarti masih kurang berapa adik-adik? 8. Kurang 8. Iya, adik-adik pinter, udah pada paham. Berarti hasilnya 8 per 9. Nah, alhamdulillah. Nah, jawaban adik-adik udah benar semua, hebat-hebat ya. Alhamdulillah. Nah, sampai sini adik-adik sudah paham ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Alhamdulillah. Sudah. Bentar, Bu pena.
Rena. Maaf, Bu. Materinya selesai. Sudah selesai? Iya. Oh gitu. Oh, iya, siap. Setelah ini masih mengirimkan ini. Bentar, Bu. Suaranya tidak terdengar. Oh, sudah. Halo. Apakah sudah terdengar? Suara Ibu Pena di saya kecil, Bu. Oh gitu. Suara Ibu Pena. Suara Bu Vena kecil. Tidak kecil, Bu. Oh gitu. Iya, Bu. Ini aku nggak Kecil. pakai headset soalnya. Kalau begitu Kak Putri sudah selesai? Iya, Ibu Pena sudah. Ya karena masih ada setengah jam. Kalau gitu saya ambil alih sebentar ya. Ada yang masih mau ditanya tidak anak-anak? Tidak. Benar. Jadi kalau kemarin kan Ibu lihat tuh kamu perkalian itu masih banyak yang tidak ini ya. Kamu melakukannya secara seperti penjumlahan. Kalau perkalian itu pembilang yang di atas harus dikali ke samping, penyebut juga kamu harus kali ke samping. Nah, kalau pembagian yang di depan itu misalnya setengah, 1/2 dibagi 3/4. 1/2-nya itu kamu biarkan seperti biasa. Nah, pembagiannya setelah yang dikata pembagian itu harus dibalik dan dijadikan kali. Dulu kamu kelas 4 sudah pernah belajar. Dulu sekali. Jadi jangan lupa ya, khusus untuk pembagian, angka yang ada di belakang itu harus dibalik dulu supaya bisa dikalikan. Begitu saja. Jadi anak-anak akan mengerjakan classroom. Ya. Kak Putri, setelah ini anak-anak akan mengerjakan soal di Google Classroom? Iya, Ibu. Soalnya sudah ada di Google Classroom ya, adik-adik. Oke, baik. Kalau begitu sampai jam 9 masih ada waktu untuk matematika. Bisa ditutup, Kak Putri, silakan. Ya, alhamdulillah. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa lagi ya. Tadi kan Rizky sudah memimpin doa. Sekarang siapa yang berani untuk mengakhiri pembelajaran? Siapa yang mau doa lagi? Kakak tunjuk ya. Ayah Fidi bisa pimpin doa. Marilah teman-teman, kita sudahi pembelajaran kali ini. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jangan keluar dulu ya, kita mau foto dulu sebentar. Ya, apa Ibu? Jadi kita foto seperti biasa, nanti yang Ibu